Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Kurnia Ilahi, NIM 2200256 dari kelompok 4 Filsafat Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Yang kedua, teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan kriteria koheren. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Selanjutnya, teori pragmatisme adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah atau tidaknya teori tersebut bagi manusia. Selanjutnya, teori performatif. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Yang terakhir, agama sebagai teori kebenaran. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebenaran ilmu administrasi pendidikan, yaitu terdiri dari kebenaran asal mula. Dikatakan bahwa asal mula kebenaran ilmu administrasi adalah dari pengetahuan yang telah dikomplikasi dalam suatu integrasi pemikiran manusia. Selanjutnya, kebenaran mengungkap. Kebenaran mengungkap opini publik terhadap pengungkapan atau pengucapan administrasi. Di Indonesia didominasi oleh kekuatan penekan terutama dari penguasa. Selanjutnya, kebenaran memandang. Kebenaran memandang yaitu cara pandang suatu kebenaran ilmiah. Selanjutnya, kebenaran memandang. Kebenaran memandang yaitu cara pandang suatu kebenaran ilmiah adalah berpikir untuk menyesuaikan pikiran yang akan datang dengan realita yang akan datang. Selanjutnya, kebenaran teori. Kebenaran teori, ilmu, dan administrasi bersumber dari teori. Kemudian, ilmu dan teknologi. Administrasi melahirkan teori, sedangkan teori lahir bersumber dari konsep. Selanjutnya, kebenaran isi. Kebenaran isi atau materi yang disebut dengan konten, khususnya pada ilmu dan teknologi administrasi yang dikuasai oleh ilmuwan, akan menentukan corak atau warna kualitas ilmuwan yang satu dengan lainnya. Selanjutnya, kebenaran konsep. Pemahaman konsep pada dunia profesional administrasi adalah sederetan ide atau gagasan yang dituangkan dalam tulisan. Sedangkan pemahaman konsep di dunia keilmuan adalah rangkaian pengetahuan yang sejenis dengan membentuk suatu wawasan pemikiran mendalam, atau dikatakan konsep adalah suatu istilah yang dapat digeneralisasikan. Selanjutnya, metode mencari kebenaran yang terdiri dari penemuan secara kebetulan. Penemuan secara kebetulan adalah penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Dalam sejarah manusia, penemuan secara kebetulan banyak juga yang berguna walaupun terjadinya tidak dengan cara ilmiah, tidak sengaja dan tanpa rencana. Selanjutnya, penemuan coba dan ralat alias trial dan error. Penemuan coba dan ralat terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasil kebenaran yang dicari. Memang ada aktivitas mencari kebenaran, namun aktivitas itu mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan.
Selanjutnya, penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Pendapat ini tidak berarti dan tidak ada gunanya. Pendapat ini tetap berguna terutama dalam merangsang usaha penemuan baru lagi. Orang-orang yang menyaksikannya. Namun, begitu ada kalanya pendapat itu ternyata tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, penemuan secara spekulatif. Cara ini mirip dengan cara coba-coba dan ralat, namun bedanya adalah seseorang yang menghadapi suatu masalah yang harus dipecahkan pada penemuan secara spekulatif mungkin ketika ia membuat sejumlah alternatif pemecahan. Selanjutnya, penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Dalam menghadapi masalah, manusia harus berusaha menganalisisnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk sampai pada pemecahan yang tepat. Selanjutnya, penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Cara ini adalah melalui penelitian alias riset. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia pada taraf keilmuan. Itu saja yang bisa sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.